Halo Drone Mania, project kali ini untuk CX-20 saya yang saya rubah menjadi APM 2.9. Ini botnya baru datang dan baru saya kerjakan minggu ini. Ini bot terbaru dari produk APM 2.9. Bedanya 2.8 sama 2.9 adalah pada bot 2.9 ini konektor ke transmitternya itu bisa menggunakan S-Bus atau PPM. Jadi cukup satu kabel saja dari kabel input ini dihubungkan ke receivernya saya taruh di bawah sini ya. Kemudian susunan yang selebihnya itu sama saja. Nah, di project saya yang kali ini saya gunakan SC ini semacam SC Hobby King gitu ya. Jadi ini beda sama Simong 30 ampere, tapi ini juga 30 ampere. Kalau Simong itu dari pabrikan atau default itu sudah programnya baku, jadi tidak bisa dirubah-rubah. Kalau yang ini masih bisa kita set untuk putaran motornya yang lebih soft atau super soft atau normal ya, seperti itu. Kemudian untuk motornya sendiri ini sama motor bawaannya CX-20 sebelumnya, cuma karena ada beberapa motor yang sudah rusak saya beli, kemudian saya gantikan, dan secara keseluruhan motor-motor itu akhirnya rusak semua. Nah, ini posisinya saya balut ulang, saya ganti kabel tembaganya di bagian dalam, dan Drone Mania juga bisa melakukannya banyak caranya di YouTube ya. Jadi lilitan tembaganya itu harus sama ya untuk ke 4 motor ini supaya putarannya sama. Ini rangka CX-20 ini saya beli sekitar tahun 2016-an. Dulu yang saya beli adalah versi yang ini, Big Shark Fly ya. Berhubung ini partnya lumayan mahal, jadi waktu sebelumnya itu saya kerusakan di GPS-nya ini. Drone Mania bisa cek di situs-situs online, ini cukup mahal. Ini untuk satu part bagian GPS ini aja ini bisa hampir 1 juta. Jadi menurut saya kurang worth it, dan softwarenya juga nggak bisa diapa-apakan karena dia sudah baku. Beda sama yang open source ya. Kalau open source itu hampir mirip sama APM 2.8 atau 2.9 ini. Jadi Anda bisa setting banyak hal di situ, cukup seru. Oke. Kemudian di bagian body, karena bawaannya CX-20 itu hanya masuk baterai untuk 3S kalau tidak salah 2200 mAh, dan itu cuma terbang sekitar 10 menit sampai 12 menit. Buat saya itu tidak cukup puas. Cukup banyak baterai yang harus dipakai untuk kita main cukup lama ya. Jadi saya rombak total. Di bagian tutupnya ini saya copot ya. Kemudian ininya PDB-nya, power distribution board-nya itu saya naikkan sekitar 1 cm lagi. Jadi ini saya tambah dengan semacam plastik, kemudian dibaut ya. Anda bisa gunakan ini, mungkin yang saya gunakan ini dari batang permen lollipop karena ukurannya sama ya. Anda tinggal potong 4 biji 1 cm 1 cm, tinggal Anda sambungkan dan Anda kasih baut yang agak panjang.
Kalau nggak ada baut mungkin bisa semacam batang lurus cukup keras sehingga dia bisa mengunci antara yang bagian bawah sama bagian atas. Kemudian untuk baterai, ini saya gunakan baterai 4S, ini 5600 mAh. Kalau seringkali saya main ini bisa hampir 20 menit, 22 menit ya. Nanti saya akan tunjukkan di video-video berikutnya lagi durasi atau timing total main dari terbang sampai turunnya itu berapa menit. Jadi ini masuk begini ya, slotnya mudah, jadi tidak ada gangguan apapun lagi. Kemudian ini nanti kita ikat atau kita tambatkan dengan karet semacam ini. Ini juga saya buat sendiri. Jadi Anda bikin ini yang bagian tembaga atau besinya ini saya ambil dari potongan plat kendaraan atau plat motor atau mobil gitu ya. Anda potong bentuknya seperti ini, ada pengaitnya ya. Kemudian ini 2 piece. Anda karet ini gunakan karet sepeda motor atau karet mobil juga bisa, yang ban dalamnya dipotong, disesuaikan, dan untuk kekencangan juga nanti Anda bisa sesuaikan. Dan bagian ini tinggal Anda tautkan ke bagian ini, jadi tidak perlu membuat lubang baru ya. Anda tautkan begini, sebentar, ini saya memegang satu tangan, jadi Anda tautkan begini, kemudian ini tinggal ditarik dan tautkan ke sini ya. Sorry ini agak sulit karena saya satu tangan megang handphone ya. Tautkan ke lubang yang ini, yang paling luar. Oke, simple. Hal lain adalah indikator lampu untuk arming atau GPS-nya sudah ngunci apa belum. Itu juga saya buatkan sendiri. Kalau Anda beli lumayan, mungkin sekitar 150.000 sampai 200.000. Itu simple sekali. Anda cuma butuh 2 biji LED ukuran 5 volt supaya 5 volt ini supaya Anda tidak perlu menggunakan resistor lagi, jadi bisa Anda langsung solderkan. Jadi ini ya, 2 biji, terserah warnanya apa, suka-suka Anda aja. Nanti dihubungkan ke bagian konektor di A7 sama A6 ya, seperti ini, A7 dan A6 ya. Nanti di video lain akan saya buatkan lebih detailnya lagi ya. Simple sekali. Ini saya taruh di lubang yang sebelumnya sudah saya copot juga. Kemudian untuk transmitter saya gunakan Flyski FS A6S ya. Ini saya cukup puas dengan transmitter ini karena ada bisa fungsi SBUS, PPM, PWM, dan cukup mudah untuk settingnya. Kalau Anda paham, cukup mudah. Kemudian ini juga bisa dipakai untuk 5 transmitter. Jadi Anda punya satu remote control ini, Anda beli 5 biji transmitter, Anda bisa pasangkan ke 5 drone yang berbeda. Jadi cukup membantu dan bisa menghemat. Anda yang suka main atau suka utak-atik, jadi beli satu transmitter bisa dipakai untuk banyak drone. Saya lumayan banyak drone di sini. Anda bisa lihat ini yang berserakan juga banyak. Ini DJI Phantom saya. Nah, ini yang sudah jadi bangkai-bangkainya juga banyak ya.
ada beberapa lagi di bawah. Jadi kalau tidak ada kerjaan seperti sekarang lagi pandemi corona, kita kebanyakan di rumah, jadi saya punya kesibukan untuk utak-atik drone ini. Oke, sementara yang saya sampaikan itu ini covernya bagian atas seperti ini. Jadi ini GPS U-Block 8 ya, M8. Ini Anda tinggal ganti, yang aslinya kan memang ada di sini ya, di sini dengan bracket warna putih. Jadi Anda tinggal copot bracketnya, lantas ini bagian cover yang GPS bawaan M8 ini Anda tinggal lobangin, sesuaikan dengan lubang bautnya, Anda tinggal lobangin, kemudian kabelnya aja masukin dari bawah. Jadi seperti ini ya, sorry. Lantas Anda tinggal konekkan ke flight controllernya ya. Jadi kalau yang seperti ini, karena GPS-nya terpisah dari body drone, ini nggak perlu kita tambahkan aluminium foil untuk menahan atau menangkal radiasi. Oke, hal lain lagi di transmitter saya ini, nah ini antenanya saya ganti dengan yang 8 dBi, modelnya yang PP seperti ini ya. Jadi untuk transmitternya sendiri ada dua, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi ini mesti, kalau Anda punya ini kan bawaannya dia tidak ada antenanya ada di posisi bagian dalam. Anda tinggal bongkar aja, banyak tutorialnya juga untuk penambahan antena luar untuk flyski ini ya. Yang bagian tengah ini saya pakai buat receivernya FPV nya saya. Yang ini saya pakai yang model menggunakan wifi ya. Ada yang juga menggunakan konektor ke OTG ya. Kalau ini saya gunakan konektornya itu dia tidak perlu kabel lagi, tinggal sambungkan